Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya aku, Listi Yamala. Bagi yang belum subscribe, ayo jangan lupa di subscribe dan jangan lupa like video ini ya. Nah, di video kali ini aku akan bagi tips sukses diet menurut aku, dan aku akan sedikit cerita gimana caranya aku awal mula untuk melakukan yang namanya program diet. Semoga dari ceritaku ini bisa memotivasi teman-teman semua yang akan melaksanakan diet menurunkan berat badan yang tadinya aku segini dan sekarang segini. Pokoknya saksikan terus videonya sampai selesai. Stay tune. Sebelum aku menjalankan yang namanya program diet, pola makan aku itu seperti apa. Dulu tuh aku memulai yang namanya sarapan. Sarapan aku itu udah dengan nasi uduk penuh, komplit, plus bihunnya, plus gorengannya, plus telur bulatnya, atau plus dengan orek tempenya. Nah, bisa diperkirakan kan berapa jumlah kalori pada saat waktu aku sarapan, yaitu kurang lebih 700 kalori. Belum ditambah cemilannya pada siang hari sebelum waktunya makan siang. Nah, seringnya aku itu dulu nyemil yang namanya gorengan. Tahu sendiri dong berapa besar kalori pada gorengan. Satu bakwan aja itu adalah 137 kalori. Nah, dulu aku makan gorengan itu nggak bisa makan 1 atau 2, minimal 3 atau 4. Boleh dikalikan sendiri, 4 dikali 137 kalori kurang lebih adalah 548 kalori. Itu satu kali nyemil. Bayangkan dong, 700 ditambah dengan satu kali nyemil itu sudah mencapai angka 1000 lebih, 1200-an. 1200 kalori belum ditambah dengan makan siangnya. Ya, makan siang dulu tuh aku tuh harus banget kalau makan siang juga makan dengan yang namanya ditambah dengan gorengan juga. Gorengan juga ya itu nggak cukup 1 atau 2 ya, tetap nasi putihnya penuh, kemudian ditambah dengan gorengan. Pokoknya bener-bener bertumpuk banget sama yang namanya kalori, belum ditambah dengan minumnya aku tuh dulu sering banget minum sama yang namanya es teh manis. Kalau misalnya aku makan di luar, karena aku kan jarang masak, aku juga kerja, jadi makan itu seringnya tuh di luar. Jadi setiap makan di luar itu aku minumnya itu nggak pernah yang namanya, jarang banget minum yang namanya air putih. Itu harus banget minum yang namanya es teh manis. Nah, es teh manis ini juga aku kadang kurang minum 1 kali doang, itu kurang, itu harus 2 atau sampai 3 kali minum. Nah, tahu sendiri dong berapa jumlah kalori juga yang terkandung dalam es teh manis. Nah, keseharian aku tuh udah yang bener-bener bertumpuk banget sama yang namanya kalori ya. Kebutuhan kalorinya 2000 kalori, ini ditambah dengan konsumsi kalori, belum aku makan malam tuh kadang nasi uduk lagi, atau misalnya nasi goreng atau mie goreng. Nah, itu udah kebayang banget berapa kelebihan kalori yang setiap hari aku tabung. Nah, kelebihan kalori itu bisa berubah menjadi yang namanya lemak. Nah, disitulah mungkin berat badan aku setiap minggunya naik lagi, dan perut aku udah kayak ibu hamil berapa bulan ya. Setiap ketemu orang bilang, aduh kok makin gendut sih, badannya semakin besar. Nah, mungkin pada saat itu aku cuek ya, biasa aja, belum terpengaruh. Cuman udah sih jangan ngomongin badan, kadang aku cuma jawabnya seperti itu. Aku masih yang bener-bener cuek, nggak peduli orang mau ngomong apa, karena aku masih dalam tahap kondisi yang nyaman. Nah, itu seperti itu, sampai pada akhirnya aku ngerasa perasaan berat badan makin hari makin naik, makin nggak enak. Banyak sekali yang aku rasain, makin kerasa pegel, misalnya sakit gitu. Kemudian aku tuh semakin setiap hari itu, pokoknya setiap malam itu pasti merasakan yang namanya mual, sakit ulu hati. Nah, aku berpikir apakah karena mungkin kelebihan berat badan. Nah, dari situ awalnya juga nggak langsung aku untuk mengambil keputusan untuk menjalankan yang namanya diet, karena aku udah mikirnya diet itu pasti nggak makan nasi, misalnya nggak makan nasi putih, udah pikirannya seperti itu. Makanannya yang direbus-rebus, sayuran rebus. Nah, aku tuh emang aku akuin aku tuh kurang banget sama yang namanya makan sayuran ya, kurang begitu suka. Pasti aku pikirannya makan wortel direbus, atau misalnya nasi putih harus diganti dengan yang namanya kentang. Nah, pokoknya udah kebayang yang nggak enak-enak. Nah, dari itu belum memikirkan sama yang namanya diet. Hingga pada akhirnya aku memutuskan, pertama itu aku nggak langsung memutuskan diet. Aku cuma ingin memperbaiki aktivitas aku, misalnya aku ingin lebih sering sama yang namanya olahraga, karena aku tuh udah males banget, jarang banget menjalankan yang namanya olahraga. Nah,
aku memulai dengan yang namanya ingin olahraga dulu intensif lah ya, 1 minggu itu minimal 1 atau 2 kali. Nah dari situ kemudian ada temen aku yang menyarankan untuk coba aja diet. Coba nih diet, waktu itu tuh memperkenalkan dengan yang namanya diet DBM. Nah dari situ aku mulai cari searching itu diet DBM, aku juga buka-buka Instagramnya diet enak dan menyenangkan yaitu DBM. Nah itu tuh diet DBM itu kan benar-benar nggak makan nasi, no tepung, jadi cukup makan telur rebus atau lebih lemaknya diperbanyak lemak baiknya, kayak misalnya makan alpukat dicampur dengan santan. Nah 1 minggu aku menjalankan itu, jadi makan yang namanya sering banget nggak makan nasi, makan yang namanya telur rebus aja. Nah dari situ aku mulai jenuh, mulai bosan, apakah aku bisa yang menjalankan diet seperti ini. Nah akhirnya aku coba cari lagi, searching lagi mana diet yang benar-benar bikin aku merasa nyaman dan enggak membebani keseharian aku gitu. Maksudnya aku masih bisa menjalankan yang namanya program diet tapi tidak terlalu membebani apa ya namanya pola makan aku nih. Jadi aku masih bisa tetap makan biasa, cuman mungkin lebih porsinya lebih sedikit dikurangin. Nah akhirnya coba dicari dan akhirnya ya itu tadi aku memutuskan untuk menjalankan yang namanya program diet defisit kalori. Jadi tips pertama aku untuk bisa teman-teman semua sukses diet adalah yang pertama adalah lakukan dari hal yang terkecil dulu. Misalnya kayak tadi aku tuh jarang olahraga banget dulu itu, terus kemudian aku memutuskan untuk ingin berolahraga dulu sebelum melakukan yang namanya diet, jadi biar tubuh kita tuh sehat dulu. Baru dari situ aku kepikiran sama yang namanya untuk menjalankan yang namanya program diet. Nah lakukan dulu hal terkecil seperti itu ya, jadi kalian coba dulu dengan misalnya kalian jalan santai dulu, misalnya kalau misalnya tidak ingin terlalu melakukan olahraga yang begitu berat, atau misalnya teman-teman melakukan olahraga yang teman-teman senangi seperti misalnya badminton ya, daripada diem misalnya mendingan badminton atau lari-lari kecil misalnya di rumah. Nah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan misalnya hal kecil lainnya adalah misalnya tadi kalian kalau misalnya suka makan sama yang namanya gorengan, tadinya makan 3-4 gorengan, coba dikurangi dulu. Misalnya perlahan dulu 1 atau 2 lah gitu ya, dikurangi 2 gorengan dulu. Misalnya setiap kalian belum bisa nih untuk setiap hari tidak mau makan sama yang namanya gorengan, tapi dikurangi dulu porsinya. Misalnya jumlahnya biasanya makan 3 atau 4, ini makan misalnya 1 atau sampai 2, tapi tetap misalnya dilakukan tiap hari, asalkan tadi jumlahnya jumlah porsinya itu dikurangi. Misalnya lagi hal kecil lainnya, misalnya kalian mengganti minuman, misalnya tadinya minumnya yang manis-manis seperti es manis, atau misalnya minuman-minuman yang pakai sirup es. Nah coba dulu dari hal terkecil kalian minum dengan yang namanya air putih, dibiasakan dulu. Atau misalnya tadinya minum es manis misalnya 3-2 kali 2 gelas per hari, dikurangi dulu misalnya 1 hari itu 1 gelas. Nah dari hal terkecil seperti itu nanti teman-teman akan mulai terbiasa. Jadi dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus bisa merubah dari hal terkecil terlebih dahulu. Tips yang kedua adalah coba kalian cari yang bisa menumbuhkan motivasi teman-teman semua untuk bisa menurunkan yang namanya berat badan. Atau misalnya kalian sering-sering nih buka channel YouTube-nya yang berhubungan dengan diet, jadi bisa mau nambah motivasi teman-teman semua. Misalnya dari pengalaman seseorang bisa menurunkan berat badan yang tadinya segini hingga bisa menjadi yang namanya ideal. Nah coba dicari sama teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan membuka channel-channel yang isinya makanan melulu ya. Jadi coba buka misalnya channel-channel yang bisa menumbuhkan motivasi teman-teman semua. Atau bisa juga teman-teman misalnya kalau misalnya udah download nih aplikasi Flexifit, di situ juga ada komunitas yang bisa bikin teman-teman semua untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa menurunkan yang namanya berat badannya. Jadi kayak ada berandanya gitu. Nah di situ ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh teman-teman lainnya yang bisa menumbuhkan motivasi untuk kita bisa melakukan yang namanya program diet. Jadi terus ditumbuhkan dan terus yakinin diri teman-teman semua untuk bahwa yang lain bisa, saya juga bisa, aku juga bisa untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan, untuk bisa yang namanya hidup lebih sehat. Nah dulu aku juga memotivasi diri sendiri pada saat waktu timbangan misalnya nggak turun-turun atau stuck segitu-segitu aja. Nah aku mulai cari lagi apa aja yang bisa memotivasi aku kembali. Nah
perlu teman-teman ingat ya, penurunan berat badan yang baik itu adalah antara 0,5 sampai 1 kg per minggunya. Jadi teman-teman jangan berpikiran untuk misalnya satu hari turun 1 kilo. Nah itu tuh tidak baik sekali untuk tubuh teman-teman semua, dan kalau misalnya itu dijadikan target ya oleh teman-teman semua, nanti akan banyak kekecewaan di sana karena ya itu tadi tidak sesuai dengan target teman-teman semua. Jadi teman-teman juga harus rasionya itu harus benar-benar jalan. Jadi jangan menginginkan yang tidak tidak yang di luar batas teman-teman gitu, kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memikirkan target yang sesuai dengan realita. Jadi berat badan itu bagusnya adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggunya untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Jadi ayo mulai motivasi diri sendiri dan tentukan target yang benar-benar bisa teman-teman jalani. Tips yang ketiga untuk biar teman-teman semua sukses menjalankan yang namanya diet adalah yang ketiga itu adalah kuatkan mental teman-teman semua, karena pasti banyak sekali rintangan, halangan yang akan menghampiri teman-teman semua untuk melakukan yang namanya program diet mental ini. Misalnya dihindari dari rasa males teman-teman, kemudian dari cibiran ya, pasti ada aja dong yang aduh ngapain sih diet, nggak mungkin lah kamu bisa kurus misalnya dengan melakukan yang namanya program diet. Nah pasti ada cibiran-cibiran. Nah ini tuh bisa dijadikan motivasi teman-teman semua untuk membuktikan bahwa aku bisa yang namanya menurunkan berat badan. Jadi harus dikuatkan lagi mental tersebut untuk teman-teman semua itu semakin kuat dan semakin terus semangat menjalankan yang namanya program diet. Dan yang paling penting pasti di tengah jalan tuh teman-teman ada saatnya hilang rasa semangat untuk bisa menjalankan yang program diet. Nah itu juga harus mental itu tuh juga harus kalian bangun di dalam diri teman-teman semua untuk bisa terus tetap semangat menjalankan yang namanya program diet. Jadi kuatkan mental teman-teman semua dari rasa malas, dari rasa cibiran, atau misalnya dari rasa hilangnya semangat. Jadi teman-teman harus bisa menumbuhkan kembali semangat untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Tips yang keempat untuk bisa teman-teman semua sukses menjalankan yang namanya diet, menurunkan berat badan adalah bersikap sabar. Jadi bersabarlah. Kalau misalnya tujuan teman-teman semua untuk bisa menurunkan yang namanya berat badan, maka teman-teman harus menikmati setiap prosesnya, setiap progresnya dengan penuh rasa sabar. Karena teman-teman semua untuk bisa menjadi gemuk juga itu ada prosesnya, nggak tiba-tiba teman-teman bisa gemuk gitu aja gitu. Pasti ada prosesnya, pasti ada tingkatan-tingkatannya, pasti ada fasenya. Jadi kamu juga nggak begitu aja langsung gemuk kan, pasti dengan kamu makan melebihi kalori setiap harinya. Nah disitulah kalori-kalori akan semakin bertumpuk. Nah disitulah teman-teman semua akan mendapatkan berat badan secara berlebihan, atau akan mendapatkan berat badan teman-teman semua untuk bisa naik setiap minggunya. Begitupun dengan teman-teman untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan, pasti ada prosesnya, ada fasenya. Jadi harus bersikap sabar, jangan pengen langsung baru juga diet misalnya 1 minggu udah pengen turun misalnya 5 kilo. Nah itu berarti kan tandanya teman-teman tuh tidak sabar. Nah karena ketidaksabaran itulah yang nantinya bisa bikin diet teman-teman semua itu gagal atau tidak berhasil. Jadi bersabarlah dan nikmati setiap prosesnya, karena setiap orang itu akan memiliki metabolisme yang berbeda-beda atau akan memiliki proses yang berbeda-beda. Jadi jangan terpengaruh oleh misalnya seseorang bisa langsung turun berat badan misalnya cuma 2 bulan misalnya turun misalnya udah bisa langsung misalnya 10 kilo. Nah jangan sampai terpengaruh seperti itu. Jadi bersabarlah, karena dengan kesabaran teman-teman semua itu pasti akan sukses dalam menjalankan setiap program apapun yang teman-teman jalankan ya. Jadi untuk bisa sukses diet itu kalian harus bersabar. Tips yang kelima itu adalah dengan kalian menjalankan yang namanya konsisten. Nah itu penting banget untuk kalian tumbuhkan, untuk kalian jalankan di setiap proses kalian menjalankan yang namanya program diet menurunkan berat badan. Jadi kalian tuh harus konsisten. Jadi jangan 1 minggu misalnya defisit kalori, minggu keduanya kalian surplus kalori. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus bisa menanamkan sikap konsistensi di dalam diri teman-teman semua. Nanti karena dengan adanya konsistensi itulah kalian bisa yang namanya sukses menjalankan program diet. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun, jadi tetap berkeyakinan kuat ya. Jadi tumbuhkan rasa konsistensi pada diri teman-teman semua. Pasti kalian akan mendapatkan hasilnya yang
diinginkan oleh teman-teman semua. Nah mungkin itu saja tips sukses diet dari aku, dan semoga dari apa yang aku ceritakan mengenai pengalaman aku, kemudian tips sukses diet ini bisa menambah motivasi teman-teman semua untuk terus menjalankan yang namanya program diet, dan bisa bikin teman-teman semua tambah terus semangat untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Harus tetap semangat, dan teman-teman juga harus selalu tetap berpikiran positif, tumbuhkan rasa bahwa teman-teman bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.